Jadi potensi untuk harga sahamnya mengalami kenaikan itu lebih tinggi daripada potensi penurunannya. Maka target penguatan jangka menengahnya, target pertama di sini dulu 7.300 ya, di high sebelumnya. Kemudian setelah itu ke sini 7.900. Kan kemarin itu ada kenaikan yang cukup signifikan ya, disertai lonjakan volume 3-4 kali lipat. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sebesar 42%. Halo sobat cuan dan sobat investor ya, dimanapun berada. Dalam video kali ini saya akan sharing-sharing seputar saham uptrend. Ya, betul sekali. Saham uptrend atau istilah lainnya adalah bullish gitu ya. Ini adalah salah satu contoh kondisi saham yang sedang uptrend, tapi bukan sekarang gitu ya. Karena saya ambil di periode bulan Oktober sampai April tahun 2025. Nah, sebelum saya sepilkan beberapa saham uptrend ciri-cirinya gimana, kita akan belajar dulu ya secara teori. Nah, di sini saya udah tanya melalui mesin pencarian Google gitu ya, apa itu saham uptrend. Kemudian di sini saya diberikan rangkuman di mana saham uptrend itu adalah kondisi ya harga saham cenderung mengalami naik secara konsisten. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu membentuk pola yang namanya higher high sama pola yang namanya higher low. Atau istilahnya ya, ketika harga sahamnya naik kemudian turun, naik lagi, itu kenaikan kedua lebih tinggi daripada kenaikan yang pertama. Atau bisa kita sebut dengan yang namanya puncak ya, high ini. Puncak 1, puncak 2, puncak 3. Dimana kalau uptrend itu setiap puncak mengalami kenaikan. Puncak 2 itu lebih tinggi daripada puncak 1, puncak 3 lebih tinggi daripada puncak yang kedua. Kemudian kalau turun ini membentuk yang namanya low, atau bisa kita sebut dengan istilah lembah gitu ya. Dimana kalau turun itu nggak melebihi penurunan atau lembah sebelumnya. Jadi ketika harga sahamnya naik, turun ya, naik lagi, turun lagi, ini penurunannya lebih tinggi daripada penurunan yang sebelumnya. Jadi ini membentuk yang namanya higher low sama higher high. Cirinya seperti itu gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah menunjukkan sentimen yang positif gitu. Kemudian bisa diidentifikasi dengan beberapa indikator teknikal. Salah satunya adalah moving average gitu ya. Uptrend itu ibarat kayak kita semuanya lagi naik motor atau naik mobil gitu ya. Kalau misal kita naik motor, naik mobil tapi lawan arus, itu sama aja kita beli saham ketika fasenya downtrend di sini ya. Tapi kalau nggak melawan arus itu uptrend. Jadi potensi untuk harga sahamnya mengalami kenaikan itu lebih tinggi daripada potensi penurunannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Di sini saya akan merangkumkan beberapa saham ya. Kurang lebih ada 7 saham yang kondisinya lagi uptrend teman-teman. Jadi kalau di sini itu kelihatan ya. Saya akan pakai ini nih. Ciri-cirinya tadi kan membentuk high. Ini yang pertama ya, naik high 1 terus turun membentuk low. Ini high 2. Nah, high 2 itu lebih tinggi daripada high yang pertama, puncak yang pertama. Kemudian ketika mengalami koreksi turun lagi ya, di sini penurunannya juga lebih tinggi daripada penurunan yang pertama. Nah, seperti ini. Jual sahamnya itu ketika fase uptrendnya udah selesai. Nah, jadi di sini itu kita semua bisa membentuk garis yang namanya adalah garis uptrend atau parallel channel di sini ya, fitur dari TradingView. Selama harga sahamnya masih bergerak rapi di atas trendline di sini ya, maka harga sahamnya masih uptrend, masih bisa kita hold. Tapi ketika harga sahamnya turun di bawah garis trend di sini, itu bisa kita pertimbangkan untuk jual sahamnya. Simpelnya seperti itu ya. Kemudian untuk indikator yang dipakai ya, saya pakai indikator triple MA ya. Dalam jangka pendek ini triple MA yang saya pakai adalah triple MA5, MA10 sama MA20. Itu enak. Ini ciri-ciri saham yang lagi strong uptrend ya. Dimana MA5 yang warnanya biru, MA10 yang merah, MA20 yang hitam. Simpel ya, ciri-cirinya itu belilah ketika harga sahamnya ya itu turun kena garis MA5, MA10 maupun MA20 ya, minimal banget sampai MA kena 10. Jadi ketika harga sahamnya kena MA5 atau MA10 ya, kita ambil beli. Jual kapan? Jual itu ketika harga sahamnya turun di bawah garis MA20. Contoh di saham Japfa ya. Berarti kita udah bisa mulai beli di sini nih ya. Dimana ini rapi, MA5 yang warna biru di atas, di bawahnya MA
10, bawahnya lagi MA20. Beli di sini, kita ambil posisi beli di sini ya. Di sini kita beli langsung paling tinggi deh. Ya, kemudian jual kapan? Jual itu ketika harga sahamnya di bawah MA20. Nah, kurang lebihnya di sini. Tapi kalau misal teman-teman udah jual, kalau harga sahamnya turun seperti ini ya, disertai volume yang tinggi, ini ciri-ciri mau downtrend, mau pembalikan arah juga bisa. Ya, sama aja di sini. Nah, ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sebesar 42%. Simpelnya seperti itu, gitu ya. Nah, langsung aja di sini ada 7 saham yang akan saya bahas gitu ya. Yang pertama ada yang namanya saham Gotoh. Nah, di sini di saham Gotoh ya, meskipun sahamnya ini masih downtrend, kalau dilihat dari jangka menengahnya dari awal IPO juga masih mengalami kerugian sampai sekarang gitu ya. Tapi secara teknikal ya, di sini sahamnya udah mulai uptrend. Bahkan kemarin itu ada kenaikan yang cukup signifikan ya, disertai lonjakan volume 3-4 kali lipat daripada volume sebelumnya di tanggal 5. Oke, kemudian kalau kita pakai alat bantu MA5 10-20 ya, di sini udah uptrend. MA5-nya di atas, MA10-nya tengah-tengah, MA20-nya berada di garis warna hitam. Gitu. Kemudian coba kita pakai ya tambahan indikator lain, mungkin MACD. Nah, dilihat dari MACD, di sini udah golden cross ya, garisnya histogramnya itu juga sudah berwarna hijau. Jadi udah cukup valid gitu ya. Kalau kita bikin garis trendline juga di sini udah uptrend. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Maka akan ada potensi naik ke sini ya. Gitu. Oke, sekarang langsung aja kita bikin yang namanya ini ya, trading plan. Kalau kita masuk di Gotoh harga sekarang ya, harga sekarang Gotoh itu di 71, atau kita mau masuk di harga 70 deh ya, biar risk to reward rasionya tambah oke lagi. Kita masuk di sini ya. Kemudian yang pertama kita tentukan stop lossnya dulu. Untuk stop lossnya di sini aja ya, di 67. Jadi kalau harga sahamnya turun di bawah 67 ya, di bawah MA10 aja wis, di sini 66 atau closingnya itu di 65, maka bisa pertimbangkan untuk sell. Itu yang pertama. Kemudian untuk targetnya kita lihat ya, resisten sebelumnya itu ada di sini. Di sini sebenarnya area resisten. Tapi langsung aja kita ke sini ya, di area 85. Berarti untuk potensial upside-nya ya langsung ke sini 21%, memang cukup gede gitu ya. Atau kalau enggak, biasanya saya pakai bantuan indikator teknikal lain, yaitu adalah pivot. Ya, kalau dilihat pakai indikator pivot di sini ya, untuk entry-nya di 70 sampai 71 menjadi area resisten pertamanya, kemudian target pertama itu di 77. Nah, ini ada potensial upside 10%. Kemudian kalau ke 85 berarti 21 ya. Kemudian target ketiganya itu di 92, sama terakhir itu langsung target keempat itu ada di 99 sampai 100. Apakah mungkin ya ada potensi ke situ kalau misal benar-benar uptrendnya terjaga. Tapi kunci paling kuat itu ada di sini. Kalau misal bisa tembus di area 85 ya, maka untuk ke 92 atau bahkan ke 99 atau ke 100 itu masih bisa. Itu yang pertama, ada saham Gotoh. Yang kedua kita cek ya, ada saham MLPL. Di sini MLPL kelihatan cukup rapi gitu ya, dimana harga sahamnya itu manut banget, nurut banget sama MA5. Nah, jadi kalau misal kita mau ambil nih di harga sekarang, kita pakai kombinasi indikator MACD lagi nih. Oh, udah kelebihan ya. Ya, kita ambil MACD, oke, cukup bagus. Secara histogramnya sudah berwarna hijau. Jadi ya, ini harga sahamnya udah terkonfirmasi uptrend. Kalau kita mau masuk ya, itu bisa di range 169 sampai 171 gitu. Mungkin misal mau masuk 170 ya. Kemudian untuk batasi resikonya di sini aja MA10. Berarti kalau closing di bawah MA10 ya, di 160 closingnya, itu bisa kita batasi resiko. Kemudian untuk target terdekatnya ini menjadi area resisten. Ya, jadi secara risk to reward untuk target 1 itu 1:14. Target keduanya itu bisa ke 206, target ketiga ke 228 ya, 228 karena secara fraksi harganya nggak bisa 227. Yang terakhir itu di sini nih 242, atau bahkan ya secara ekor mungkin akan bisa ke 250. Jadi momentum utamanya itu di sini
ya ini jadi area resisten sebenarnya. Kalau misal area sini itu bisa dijebol 172 gitu ya, maka akan ada potensial ke sini lagi gitu. Ini untuk MLPL ya, ini enak banget. Secara harga sahamnya naik turunnya itu nurut sama MA5 nya. Oke, kita lanjut di saham berikutnya. Di sini ada saham WiFi ya, ini saham yang ada di grup konglomerasinya Pak Hasim ya, adik dari Pak Prabowo Subianto sendiri. Kita ilangin ya pakai indikator ininya, coba diganti dengan yang Fibonacci. Oke ya, kalau pakai Fibonacci di sini juga sudah mulai uptrend, dimana MA5 nya itu di atas MA10, kemudian paling bawah ada di MA20 ya. Ini yang pertama. Kalau kita bikin garis trendline ya, di sini juga udah uptrend nih, udah uptrend dari lama banget. Nah kayak gini ya, ini enak banget. Kalau misal mau masuk ya, itu bisa masuk di harga 3890 harga sekarang ya, atau di sini kalau misal turun ke sini lagi 3820 itu bisa pertimbangan untuk average down gitu. Tapi sepertinya enggak ya. Kita masuk di sini aja 3890. Oke. Kemudian untuk batasi resikonya itu ada di MA20-nya ya, 5 sampai 6%. Berarti kalau closing di bawah 3650 kita cut loss. Ya, kemudian untuk target yang pertama itu ada di sini 5% juga, 4110 ya. Terus target yang kedua karena ini all time high gitu teman-teman, berarti 4400. Ya, ini ada potensial upside sebesar 14% ya. Tapi kalau kita pakai yang tradisional itu ya, ini masih ada potensial upside lagi. Jadi buat teman-teman ya, sobat investor, sobat cuan, selama saham WiFi ini masih uptrend, saya rasa masih bisa di hold aja gitu, karena ini masih banyak sekali proyek-proyek untuk dilaksanakan tahun depan ya. Yang terbaru itu ada namanya proyek internet rakyat. Nah ini menjadi salah satu sentimen positif kalau memang proyeknya itu bisa berjalan lancar ya, berpengaruh signifikan terhadap revenue sama net profitnya perusahaan gitu. Jadi untuk target jangka menengahnya sendiri itu ke 4400 ya, sama 4940. Tapi sebelum itu memang harus melewati area 4000 karena di sini menjadi area resistennya ya gitu. Oke, lanjut. Saham berikutnya di sini ada saham Raja. WiFi sama Raja ya, itu sama-sama saham yang baru masuk MSCI gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat si Raja ini itu membentuk bullish flag ya. Bullish flag itu gimana? Bullish flag itu ketika harga sahamnya naik gitu ya, kemudian membentuk yang namanya seperti bendera. Nah, ciri-cirinya seperti ini nih. Biasanya ini bullish flag adalah continuation ya, keberlanjutan. Jadi kalau misal harga saham Raja itu breakout dari 6.825 ya, maka tentunya akan ada potensi kenaikan lagi. Ya, di sini kita ambil dari sini sampai sini. Oke, kemudian kita tinggal geser aja untuk target jangka menengahnya, karena ini sama-sama all time high gitu ya. Maka untuk target berikutnya itu bisa ke 8.750. Ini untuk penguatan jangka menengahnya. Ya, jadi selama range-nya ada di sini 6.450 ya sampai 6.800 itu bisa kita cicil beli aja gitu. Kalau misal mau beli di area support berarti di sini ya. Tapi kalau harga sahamnya itu turun, misal beli di sini ya, harga sahamnya turun nih, closing ya, closingnya langsung di sini di bawah 6.350 karena biasanya sedikit menggocek gitu ya. Ada atau enggak turunin lagi di sini 4%, 6.250 deh ya di sini. Kemudian didorong dengan volume yang tinggi, maka alangkah baiknya kita batasi resiko karena ada kemungkinan dalam jangka pendek itu akan downtrend seperti ini dulu ya. Yang kita takutkan kayak gini kalau di saham Raja, sekali turun lumayan ngeri, sekali naik juga cepet itu. Oke, jadi kalau misal masuk di sini 6.550 sampai 6.575 ya, 30 ya, barulah target ketiga itu target penguatan dari bullish flag ke 8.700 sampai 8.725. Nah, itu saham Raja. Lanjut di saham berikutnya, di sini ada saham BWPT ya. Ini sektor
CPO ya yang belum naik terlalu signifikan. Secara pergerakan dalam jangka menengahnya udah uptrend gitu ya. Secara struktur ya MA5, 10, 20 juga cukup bagus gitu. Kalau misal mau masuk di area yang lebih rendah ya, ini kan udah naik ya, gap up tadi ketika opening. Nah, barangkali koreksi kita bisa tunggu di sini area 173 sampai 175 gitu. Kemudian untuk batasi resikonya bisa di sini aja 165. Jadi kalau closing di bawah 165 itu bisa batasi resiko ya 165. Oke, 4% ya. Kemudian untuk targetnya yang pertama di sini dulu 7%, 178 sampai 182, 183 sampai 185 ya. Secara risk to reward ratio 1:1 kemudian bisa naik ke 195 ya. Next target lagi coba kita lihat apakah ada resisten sebelumnya. Kita pakai yang weekly ya atau all time high nih ternyata. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata ya setelah 195 itu ada resisten di sini di 218 sampai 220. Oke, 218 sampai 220. Berarti secara risk to reward ratio itu 1:6. Nah, ini untuk BWPT gitu ya. Kemudian oke, selain itu ada satu saham lagi, cuma kayaknya ini udah ketinggian ya. Ini bonus aja. Saham terakhir itu ada saham IMPC. Ini memang udah naik ketinggian gitu ya. Jadi saya sarankan buat berhati-hati aja kalau misal ternyata terjadi yang namanya pembalikan arah. Tapi selama belum terjadi pembalikan arah maka masih oke-oke aja. Tuh, alangkah baiknya kita bisa tunggu di sini 3.600 ya. Kemudian untuk resikonya kita bisa batasi di sini 6%, 3.380 di MA10 nya ya. Kemudian untuk target pertama itu di resisten sebelumnya sini, jadi 1:1 untuk risk to reward rasionya yang target pertama. Kemudian untuk target penguatan yang berikutnya ya, di sini sepertinya all time high IMPC di sini, berarti kita pakai pivot aja itu ya. Berarti ada potensial ke 3.900, kemudian bisa ke 4.540. Nah, sampai sini dulu aja untuk IMPC. Kalau misal lanjut lagi ke 5.000, oh berarti bonus ya gitu. Oke, terakhir satu lagi itu ada saham bank digital. Akhir-akhir ini memang lagi cukup trending gitu ya. Cuma ini memang pergerakannya agak lumayan lama ya. Sahamnya adalah BBYB. Tuh, ini pergerakannya lumayan lama, harga sahamnya naik. Salah satu katalis positifnya itu karena kinerja di kuartal ketiga melonjak cukup signifikan gitu ya. Jadi bisa kita bikin parallel channel ya untuk posisi uptrendnya itu di sini. Nah, tapi hati-hati nih kalau misal nggak kuat melewati garis tengah maka akan ada potensi ke sini ya. Untuk ini saya sarankan tunggu breakout di 450 aja ya, tunggu breakout aja di 450 karena di sini ketahan nih ya. Kalau breakout di atas 450 maka untuk stop lossnya ya kita batasi resiko di sini 430. Oke, 4% ya. Untuk targetnya sendiri itu pastinya ke parallel channel ini ya, 490. Kemudian target keduanya maaf itu ke 530. Jadi secara risk to reward ratio kalau breakout itu masih cukup menarik gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Ada 7 saham yang saat ini kondisinya masih uptrend. Sebenarnya masih banyak saham yang lain, cuma yang tak pilihkan untuk watchlist ya di video kali ini itu hanya 7. Sebelumnya disclaimer juga ya bagi sobat investor, sobat cuan, ini bukan ajakan rekomendasi beli atau jual. Ini cuma berdasarkan analisis teknikal MA5, 10 dan 20 di mana kondisi harga sahamnya masih uptrend. Oke, segala bentuk pengambilan keputusan beli atau jual itu ada di tangan sobat cuan dan sobat investor semuanya. Oke, dan jika dirasa video ini bermanfaat silahkan bisa like, comment, share, and subscribe ya gitu, agar nantinya sobat investor semuanya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.